Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Bagi channel yang saban hari mendoakan supaya para termul itu cepat binasa, ada kabar seperti yang akan kita saksikan ini sungguh membahagiakan. Jadi ada satu termul militan yang mana saking militannya yang bersangkutan ini pernah tanpa tahu malu cosplay sebagai monyet di acara live. Memakai topeng tuh, topengnya topeng monyet. Dan berlagak seperti monyet juga. Saking tidak tahu malunya itu untuk membela junjungannya yaitu Jokowi. Atau sekarang mungkin mantan junjunan ya, saya tidak tahu itu. Dan juga yang bersangkutan ini pernah di blacklist dari media dari media mainstream ya selama 6 bulan kalau tidak salah atau 3 bulan ya. Sekarang sudah tidak di blacklist lagi, makanya sudah mulai muncul lagi warawiri di televisi-televisi itu. Yang saya maksud adalah Fitra Romadhoni. Nah ini ada video resmi ya dari Fitra sendiri yang bersangkutan ini katanya berhenti dari membela ijazah Jokowi. Nah, kalau kemarin kan Dokter Tifa sudah meralat ya bahwa yang dikatakan oleh Dokter Tifa hijrah itu bukan berbalik arah begitu. Memang Dokter Tifa itu ingin lebih dikenal saja sebagai seorang researcher ya, sebagai seorang ilmuwan, bukan hanya sebagai penggugat ijazah Jokowi begitu. Nah, di lain pihak ada Fitra Romadhoni yang sekarang sudah tidak mau membela. Ini bagaimana ya nasib para termul ke depan. Karena saat saya itu mendoakan supaya para termul binasa, ya seperti ini sudah binasa sudah. Ya, jadi tidak perlu sampai misalkan meninggal, kemudian sakit parah, ya stroke. Nggak perlu. Cuman kalau itu satu-satunya cara ya mau bagaimana lagi begitu. Dengan begini itu sudah menunjukkan musnahnya ketermulan dalam diri seseorang itu. Nah, adapun permasalahan hakul adaminya ya bagaimana memfitnah kemudian memberikan tekanan psikologis kepada orang lain dan sebagainya ya itu kan tinggal berpulang kepada orang yang pernah dizoliminya begitu, karena ini hakul adami susah, nggak cukup dengan bertaubat. Jadi kalau memang misalkan Fitra Romadhoni ini mau benar-benar bertaubat dari ketermulannya itu harus sowan tuh sama Roy Suryo dan harus sowan sama Dokter Tifa. Baik ya, nanti kita juga akan menyaksikan sewaras apa termul itu saat mereka sudah sadar dari kedengkulannya. Baik, kita saksikan dulu ini nih ya pernyataannya Fitra supaya video kita ini memang tidak bersumber dari hoax, memang bersumber dari kenyataan. Beginilah kenyataannya. Video Fitra Romadhoni taubat dari ketermulan. Mungkin seperti itu, insya Allah seperti itu, mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Kita saksikan nih. Breaking news, selamat pagi sahabat pengacara Mawar dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedang berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwasanya kita telah melakukan perjalanan-perjalanan, pengawalan dan pendampingan dalam kasus yang sedang berjalan terkait dengan perkara Roy CS. Hari ini pengacara Mawar akan menyampaikan stop press ya. Stop press. Dan akan mengalihkan isu ke yang lain karena tugas pengacara Mawar telah selesai dalam mengawal kasus ijazah Pak Jokowi. Tinggal hari ini kita akan lihat informasi dari berbagai media terkait dengan stop press pengawalan pengacara Mawar dalam kasus ijazah Pak Jokowi, sehingga kita tidak akan berkomentar lagi terkait dengan perkara ijazah Jokowi. Nah, terima kasih. Tugas pengacara Mawar sampai di sini saja. Sukses selalu dan tetap semangat. Salam pagi. baik. Nah, itu mudah-mudahan ya selesai jadi termul tuh. Karena begini ya. Fitra Romadhoni ini sering dipanggil ke ke media-media mainstream. Itu kan sedikit banyak ada kualitas ya. Sebelum jadi termul mungkin kualitasnya bagus. Nah, setelah jadi termul kok jadi aneh.
Dan itu yang kita dapati dari beberapa tokoh yang ada, termasuk yang saya itu suka sebetulnya dari pola pikirnya itu si Aristo Termul itu ya, yang masih belum taubat dari ketermulannya saya kira. Tapi ya tidak separah yang lain lah kalau si Aristo itu. Nah baik, ini ya ada video dari Rakyat Bersuara mungkin ini ya, karena pemandunya itu Aiman. Tetapi bukan masalah ijazah, ini adalah masalah siapa meninggalnya, mantan pegawainya Febri Adriansyah ya, mantan pegawainya ex Jampitsus, karena sudah meninggal, sudah wafat yang bersangkutan itu. Nah dan ini kan kita tidak bisa serta-merta hanya mendengar pihak kepolisian yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah kita itu harus menaruh kecurigaan sebagai publik atas kematian yang tidak wajar seperti ini. Usia matinya tidak wajar, kemudian cara matinya tidak wajar, pada waktu yang tidak wajar. Nah, berkumpul ketidakwajaran ini tetapi kepolisian seolah-olah ini adalah kematian yang wajar, kan aneh. Saya mau kasih mukadimah dulu seperti ini ya, bahwa pendesakan atau desakan dari kita sebagai masyarakat atas dibukanya ijazah Jokowi itu pun timbul dari kecurigaan. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan di situ, bukan hanya pada satu titik tapi di dalam banyak titik. Misalkan foto ijazah yang berkacamata, bukan hanya berkacamata tetapi konstruksi hidung, bibir, gigi yang ada di foto ijazah tidak sama dengan yang mengaku si empunya ijazah itu Joko Widodo sendiri. Kemudian dari kelakuan UGM yang tidak mau membuka data-data Jokowi, kemudian dari ada orang yang mengaku mencetak itu di pasar pramuka, kemudian dari lintasan merah yang tidak ada di dalam foto itu, banyak sekali Pak Kasmujo yang tidak mengakui Jokowi sebagai mahasiswa yang diampus skripsinya. Itu kan kecurigaan-kecurigaan seperti itu, yang kecurigaan itu, skeptisisme itu tidak ada pada diri para Termul. Dimatikan akalnya sudah mereka itu. Ya mematikan diri sendirilah begitu ya, off ya hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita lihat berbicara dari segi adat begitu ya. Itu mereka tidak mau melihat ke sana. Mereka tidak mau melihat ada situasi yang mencurigakan. Kalau saya meminjam bahasanya Pak Bahaudin ya, Pak Bahaudin bukan Gus Bah ini, Pak siapa tuh dari UI Watch. Jadi para Termul itu menolak akan datangnya hujan dari melihat awan yang sudah hitam. Ya, dari mendung hitam mereka menolak ini akan ada hujan begitu. Dalam pengertian bahwa daya analisanya tidak dipakai. Nah, kita akan melihat di Fitra Ramadhani saat dia itu bukan jadi Termul, apakah daya nalarnya ini ada? Dan kalau daya nalarnya ini ada, seharusnya pun daya nalar dan daya kritis ini pun ada saat membahas ijazahnya Jokowi. Therefore tidak elok bertentangan atau menjadi counter ya bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Cuman ada pertanyaan dulu nih sebelum kita menyaksikan ini. Ngemeng-ngemeng ada Darmawan kemana? Udahlah, Bang nggak lihat nih. Ada yang tahu video terbarunya nggak? Tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Ini kita simak nih, Fitra Tobat Ramadhani ya, yang tadinya Fitra Termul Ramadhani sekarang jadi Fitra Tobat Ramadhani. Kita saksikan nih. Untuk menjelaskan, ini eksklusif ya? Iya. Boleh, silakan. Terima kasih. Bukan soal ijazah kalau ini. Oh langsung kan, bukan soal ijazah itu. Jadi kita wajib menyelidiki ini karena kita mau bawa laporan polisi. Iya, iya. Pelapornya juga ada tuh peci merah. Oh, nanti pelapor, oke. Iya. Ya. Jadi banyak juga pelapornya. Ini dokumennya kurang lebih ya? Iya, ini dokumennya singkatnya. Oke. Silakan, Bung. Yang pertama ini pakai ini ya. Hilang ya sekarang ya. Oke. 42 tahun Sutrimo dikenal sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga di lingkungan mantan Jampitsus. Jadi beliau ini bekerjanya di rumah ex Jampitsus. Rumah pribadi, oke. Ya. Jadi setelah kasus tersebut mencuat sampai ada penggeledahan dan lain-lainnya, kemudian beliau ini berangkat pulang ke Banyumas. Tentu kalau dia pulang di sini kan dia ingin menenangkan pikiran dan hatinya. Orang kan nggak ujuk-ujuk pulang, Bang Aiman. Ya. Berarti ada masalah, berarti ada problem. Sebentar, ini saya bacakan dulu ya kronologinya. 1. Bekerja di lingkungan rumah ex Jampitsus.
2, sekitar 1 minggu sebelum meninggal pulang ke kampung. Seminggu sebelum meninggal. Dan itu saat sudah ada masalah Febri ya. Sudah ada pembongkaran itu rumahnya. Kemudian ketiga, diduga dihubungi untuk kembali ke Jakarta dan diberi ongkos. Dugaan diberi ongkos untuk pulang ke Jakarta. Keempat, Rabu malam 22 Juli 2026 terakhir terlihat. 5, Kamis 23 Juli 2026 ditemukan tidak sadarkan diri. Tuh ya, makanya saya malas ke Jakarta itu. Malas. Ada yang undang-undang, ke Jakarta dong, hari anu. Gak mau. Ya, saya ini diperhitungkan loh di dunia YouTube. Aduh, gaya ya. Coba saja lihat, bandingkan penonton channel ini dengan channel-channel yang lain yang membahas ijazah atau misalkan politik yang kontra dengan Jokowi, silakan saja. Jadi saya tuh malas ke Jakarta, ngapain? Kayak gini nih. Bisa-bisa ya. Ngeri orang-orang di Jakarta itu. Ngeri, saya emang nggak mau. Baik, kita teruskan. Itu saya bacakan karena tidak akan nampak di layar Anda ya, karena saya mengcropnya kecil. Kita lanjutkan dulu nih. Saya menduga ini banyak tahu nih. Siapa yang ketemu ini, FA malam-malam, siapa yang rapat dengan dia, kan gitu. Di mana tempatnya, tentu kan di sini. Ya kan? Nah. Jadi kemudian yang bersangkutan ini saya bilang tadi bercerita kepada kerabatnya atas kegelisahan dan keresahannya. Pimpinan saya ataupun bos saya ini lagi banyak masalah, kata dia gitu. Kemarin teman-temannya juga ditangkap. Itu bisa mikir. Kita mungkin diperiksa ya. Iya, itu versi dia kan gitu. Dan saya sekarang nggak tahu gimana. Artinya dia menyampaikan rasa frustasi dia. Iya. Ya, itulah keyakinan saya ini, banyak tahunya dia nih. Sehingga dia pengen menenangkan diri dulu ke kampung halamannya, Desa Banyumas, Desa Walahar. Ini orang susah, Bang, ya kan? Bukan siapa-siapa. Yang namanya kasus-kasus hukum biasanya yang korban ada rakyat kecil. Itu banyak yang terjadi. Maka dari itu, selang beberapa hari dia ditelepon tuh orang yang tidak dikenal. Kalau saya menyebutnya, tapi tentu dia udah kenal siapa itu. Karena infonya suaranya juga dia ini tahu. Tapi di dalam handphonenya mungkin tertulis nggak disimpan lah. Belum tahu. Jadi setelah dia dihubungi, dia disuruh balik tuh. Infonya yang suruh balik ini adalah orang besar. Suruh balik dia kan gitu. Nah, baliklah dia ini ke Jakarta. Pertanyaan saya, ketika dia perjalanan balik ini kan dia dikasih duit 5 juta untuk berangkat pulang kan gitu. Pertanyaan saya, ketika dia pulang ini yang harus didalami adalah dia bersama siapa saja. Gitu kan? Yang kedua itu. Terus yang kedua, nomor telepon ini telepon siapa? Terus yang ketiga, dia menggunakan armada apa? Kalau menurut saya armadanya gelap, kan gitu. Nah, kenapa armada itu menjadi penting? Itu kan harus membuktikan itu punya siapa armadanya. I see. Gitu kan? Yang jelas menggunakan barang pribadi ya, bukan travel atau sudah apapun. dikondisikan, disiapkan dan lain-lainnya. Nah, itu. Dan tujuannya apa terakhir itu? Dan tujuannya apa? Nah, setelah itu kemudian di tanggal 22 Juli sekitar pukul 20.00 WIB ya, yang bersangkutan itu menurut keterangan saksi ya, kerabat yang diperiksa polisi ya, Sutrimo terakhir terlihat sekitar 20 WIB di depan klinik Morden Kebayoran Baru. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Yang ini setibanya di Jakarta ini? Iya, tanggal 22. Jadi sebentar, saya konfirmasi. Ini walaupun masih pengumpulan data ya. Dia dari Banyumas dipanggil ke Jakarta, setibanya di Jakarta tewas. Nah, jadi kemudian tewasnya itu dipanggil untuk dibunuh. Coba sebentar, boleh. Datang ke Jakarta untuk mati. Ke Jakarta untuk mati. Iya. Pasti dia kan nggak tahu. Kalau tahu pasti dia kabur kan. Oh iyalah. Artinya dia memang dipanggil ke Jakarta untuk dibunuh. Dugaannya seperti itu. Tanggal 23 di pukul 8.00 dia sudah tergeletak dengan busa di mulutnya. Pertanyaannya, yang bawa dia itu kemana kan gitu? Orang lain melihatnya dia tergeletak sendiri di situ. Yang bawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Yang bawa habis itu kemudian dibawalah ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah. Di situ dinyatakan telah meninggal dunia sebelum mereka melakukan tindakan. Yang jadi anehnya, Bang, berdasarkan informasi intelijen ya,
yang bersangkutan ini sudah dimandikan jenazahnya, dibersihkan. Sebelum Sehingga TKP tidak dapat tuh. Seharusnya kan air liur bisa dicek tuh. Sebelum dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah. Hah? Sebelum dibawa rumah sakit Muhammadiyah sudah dimandikan. Ini masih dalam pendalaman kita. Oke. Apakah sebelum atau di dalam rumah sakit dibersihkan semua, busa-busanya dihilangkan. Oke. Udah bersih, dalam jenazah diantarlah ini untuk balik ke kampung halamannya. Kan gitu. Langsung dibubarkan. Dan tadi saya konfirmasi, pada saat di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, pihak rumah sakit sudah memberikan peluang bahwa ini harus diotopsi. Iya. Tapi bahwa ada salah satu orang yang mengantarkan, mengatakan bahwa saya kerabatnya dan saya itu. menolak untuk diotopsi. Inisial F tadi. Saya sebut Febrio, dugaannya, betul? Dan dia adalah ajudan Febri Saya Adriansyah. nama itu. Yang bersangkutan kita merasa aneh. Apakah beliau ini PNS atau tidak? Nah ini tadi saya Satu konfirmasi itu. ke Bung Firman. Yang kedua, Baik, sebentar ya. Ini kan menarik nih kalau kita mau rada beralih dulu berfokus kepada permasalahan ini ya. Apa yang dikatakan oleh Fitra Romadhoni, kan jalan pola pikirnya tuh si Fitra. Kalau sekarang mau udah tobat kayak gini, Sutrimo lah katakan dia, saya suka salah nyebut nama orang. Almarhum lah. Almarhum itu waktu disuruh balik ke Jakarta saat yang bersangkutan ini sudah pulang ke Banyumas, itu perlu ditanyakan bersama siapa saja, telepon dari siapa yang menyuruh pulang, armada yang dipakai apa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar memang, yang mana seharusnya ditanyakan saat ada kejadian seperti ini. Yang menjadi masalah, kenapa pola pikir kritis seperti ini tidak ditanyakan oleh Fitra Romadhoni terhadap ijazahnya Joko Widodo. Kalau itu ditanyakan bakal sama kesimpulannya, akan satu kubu dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, ini dari mana? Kok materainya kok tidak sama, kemudian OVA UGM kok sampai salah menyebutkan 2 kali, Kasbujo kok sampai tidak mengakui, tidak ada teman yang sekelas dengan Jokowi. Ya itu selalu mengatakan reuni-reuni, teman sekelasnya nggak ada, lulusan teknologi kehutanan tuh selain Jokowi siapa? Kehutanan teknologi kehutanan itu siapa selain Joko Widodo itu yang ada? Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar sebetulnya. Inilah memang ya Indonesia itu kalau masih penuh termul, dan sayangnya kalau termul juga itu banyak fansnya, ya gak bakalan maju-maju. Cuman kalau misalkan sudah tobat kayak gini, bagus ini, langsung mencari daya nalarnya. Makanya kalau Fitra Romadhoni mau mengungkap permasalahan ini, dan misalkan oleh karenanya dia berhenti dari mengawal dalam tanda kutip ya ijazah Joko Widodo, bagus, teruskan ya, mendukung kita mah begitu. apakah yang bersangkutan ini saudaranya atau tidak? Ini Febrio. Tapi penolakan itu bukan hanya ke rumah sakit, tapi saya yakin penolakan itu juga ke polisi. Oke, sebentar. Karena ini perlu konfirmasi, saya konfirmasi dulu ke Prof. Firman. Jadi betul, yang mengantar adalah ajudan ADC-nya Febri Adriansyah ke Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat dia meninggal. Tapi bahwa ada salah satu orang yang mengantarkan, mengatakan bahwa saya kerabatnya dan saya itu. menolak untuk diotopsi. Inisial F tadi. Saya sebut Febrio, dugaannya, betul? Dan dia adalah ajudan Febri Adriansyah. Nama itu. Yang bersangkutan kita merasa aneh, apakah beliau ini PNS atau tidak? Nah ini tadi saya Satu itu. konfirmasi ke Bung Firman. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ini saudaranya atau tidak? Tapi penolakan itu bukan hanya ke rumah sakit, tapi saya yakin penolakan itu juga ke polisi. Oke, sebentar. Karena ini perlu konfirmasi, saya konfirmasi dulu ke kan Prof. Firman. punya keyakinan seperti itu ya. Ini bukan hanya konfirmasi terhadap anu dan anu, tetapi juga ada konfirmasi terhadap kepolisian. Itu memang pola pikir seperti itu. Ya, OVA ini jadi rektor UGM bukan karena yang bersangkutan ini relevan ya, menjadi atau kredibel menjadi seorang rektor, tetapi karena memang ditanam oleh Pratikno. Karena sudah dapat bantuan duit sekian dan sekian. Itu kan wajar kita berpikir seperti itu. Lah kok kepada masalah ijazah kok gak dipakai? Siapa ini? Fitra Romadhoni ini. Baik, kita akan alihkan dulu ya kepada kasus ini karena menarik. Sepertinya ini akan menjadi masalah besar nih kemudian beberapa hari ke depan nih. Nah, jadi almarhum itu katanya menolak untuk diotopsi. Jelas bukan almarhumnya yang menolak untuk diotopsi karena sudah meninggal kan. Tetapi ada seseorang yang mana kerabatnya pun bukan. Kerabatnya pun bukan. Ini siapa namanya? Febrio. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Jadi betul,
Yang mengantar adalah ajudan ADC-nya Febri Adriansyah ke Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat dia meninggal, Sutrimo meninggal. Ya, terima kasih Mas. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Tentu saya ini baru saja ditunjuk sebagai kuasa. Baru hari ini ya. Ya, dan kemudian kuasa itu memang tidak ada kaitan dengan persoalan yang lagi dibicarakan. Tapi apapun itu, sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, siapapun dia, ya kita mengucapkan bela sungkawa. Itu yang pertama. Kemudian kalau soal kita berprasangka, Bukan prasangka, karena begini, Atau dokumennya praduga. beredar, Prof Firman, dokumennya beredar. Wartawan juga mendapatkan ada surat di mana waktu Sutrimo diantarkan, Ya. itu tertulis atas nama Febrio. Saya ingin konfirmasi soal itu. Yang mengantarkan adalah Febrio. Ketika Febrio betul, surat itu betul, maka Febrio itu kita ketahui bahwa ia adalah ADC dari ex Jampitsus Febri Adriansyah. ya. Tuh coba ya Aiman juga jadi cerdas. Kalau lagi nggak membahas perkara ijazah ini ya. Coba sebentar Pak Firman, ini bukan asumsi. Ada beredar, wartawan pun mendapatkan bahwa ini yang atas nama surat ada di situ adalah Febrio. Makanya saya mau konfirmasi. Begitu. Lah, cerdas ini. Sebenarnya saya tidak termasuk atau belum. Dia jaksa termasuk juga membahas ini, Febrio. Ya. Tapi begini Mas, konteks secara Ya, rasional gelagapan saja. Soal causing of death. Ada dua, ada causing of death, ada moment of death. Itu kan kita tidak tahu. Dan sampai Nggak hari ini, wajar. ya menurut saya soal peristiwa atau kasus ini ya masih dalam amatan teman-teman saja. Tetapi saya khususnya Berpekan-pekan, Prof. Berpekan-pekan ada kematian di tengah kasus besar dan sepi. ya saya tidak tahu kenapa kasus itu sepi karena tentunya sebagai penasihat hukum kita memang konsentrasi kepada status hukum dari Pak Febri Ardiansyah. Memang kebetulan ada 3 F itu, Pak Febri Ardiansyah sebagai ini dan Pak Ferdi Diansah dan Febri yang Diansah, ketiga saya acara, sendiri ya. Firman Wijaya. Jadi kebetulan aja mungkin 3 F. Artinya Satu begini. lagi jadi FC ya. Ini Firman Wijaya. Udah ketahuan ini mah ada masalah di si Febri ini udah ketahuan ya. Kata si Firman tadi, ada cause of death, alasan kematian, ada moment of death, waktu kematian yang mana kita tidak tahu. Nggak tahu gimana. Betul kata Aiman, cause of the death-nya ini bermasalah, tidak wajar lah keluar busa dari mulut. Kemudian moment of death-nya juga tidak wajar saat majikannya sedang terjerat kasus besar. Nah, orang kalau sudah membela kesalahan ya gelagapan kayak gini. Coba lihat gelagapan, ngomongnya tuh nggak ngomongnya itu nggak rasional, hanya berbusa saja ya. Nah kalau si Fitra Ramadhani malah udah agak waras. Ini termul ini yang mudah-mudahan cepat binasa yang seperti ini nih ya. Nih Pak, kita memang sedang disibukkan atau kita konsentrasi pada apa yang tadi baru saya sampaikan pagi tadi. Pra-peradilan, nanti saya akan ke sana nanti. Peradilan itu. Namun kalau soal kematian almarhum, kami belum pernah berkonsultasi atau berbicara soal itu dengan Ke Bung Febri Adriansyah ya. Karena kebetulan saya sendiri memang belum pernah bertemu secara fisik, hanya sempat komunikasi, tapi tidak ada pembicaraan soal itu. Dan beliau tetap konsentrasi aja kepada upaya-upaya hukum yang tadi saya sebutkan di dalam berbagai rilis. Intinya kita hanya konsentrasi sementara ini kepada dua permohonan pra peradilan. Yang menurut hemat kami ini juga persoalan ada proses dehumanisasi di dalam. Oke, 9 pelanggaran. Nanti kita bicara sana. Tapi saya izinkan saya kesini dulu karena ada 3 misteri, uang, emas, dan kematian. Dan 3 misteri itu berpekan-pekan sampai hari ini. Ya. Gelap. Dan Betul. anehnya Bang Aiman, Nah, coba ya Aiman, atulah kalau lagi bahas ijazah coba secerdas inilah, setajam ini. Ya, jangan ke bawah jadi termul Aiman ini. HP-nya itu dirusak. TKP dirusak di Morden itu, klinik Morden. Iya, itu sudah ada rilis daripada Polri. Mereka mengalami hambatan karena TKP-nya sudah rusak. Terus yang kedua, kalau itu pada waktu jenazah sudah almarhum sudah dibawa ke rumah sakit, harusnya jangan dibersihkan dulu semua. Air liurnya biar dicek kan gitu. Ini sudah rapi semua, tiba-tiba dikasih keluarga aja infonya nggak bisa melihat secara utuh, cuma melihat mukanya aja.
Sama seperti Brigadir Joshua sebenarnya, tapi waktu itu ramainya luar biasa. Makanya kalau seumpamanya ini fair ya kan, rumah sakit kan sudah menginginkan diotopsi saja. Ya. Kan rumah sakit juga kan mengusulkan itu. Tapi ada penolakan nih. Yang mengaku-ngaku kerabatnya. Tapi menurut saya Febrio yang tadi. bersangkutan perlu didalami lagi. Apakah yang bersangkutan PNS atau bukan? Apakah yang bersangkutan kerabatnya atau tidak? Ini sangat janggal sekali. Karena kenapa serapi itu? Tiba-tiba meninggal langsung dibersihkan semua, dimandikan, berangkatkan ke kampung halamannya. Kenapa nggak diberikan kesempatan dulu untuk dicek dulu apa penyebab air liurnya itu keluar, ya kan? Dan apa penyebab dia tiba-tiba jatuh di depan klinik Morden itu? Dan kenapa pada waktu ia jatuh itu tidak ada orang di situ? Ini sangat janggal sekali Bang Eman. Terus satu lagi, ketika jatuh itu juga sudah nggak rapi. Sudah ada yang rusak. Jatuhnya seperti apa sudah nggak beres lagi. Jadi mereka mau buat olah TKP juga susah. Itu hambatan yang dilakukan penyidik. Makanya saya kira ini sangat profesional sekali. Laporin aja obstruction of justice juga. Oh, Ya. boleh. Oh ini pakai ini ya. Boleh. Oh iya. Obstruction of justice. Ada Iya. dugaan ke sana. Jadi bukan hanya Jadi soal begini pembunuhan. ya. Sebentar ya, itu yang dibawa oleh Fitra Ramadhani kan satu saja, apa ya, blueprint berpikirnya itu. Apa itu? Sedikit apapun ketidakwajaran itu adalah ketidakwajaran. Sedikit sekecil apapun itu. Ya seperti tadi misalkan ini tatkala tergeletak di situ kok tidak ada siapa-siapa, kemudian waktu masuk ke rumah sakit, loh kok kenapa langsung dibersihkan, setelah dibersihkan kok kenapa langsung dibawa ke kampung halaman. Ya, yang mana itu kalau misalkan hanya satu terjadi kan ketidakwajaran ya hanya satu, tetapi ketidakwajaran sekecil apapun ketidakwajaran itu tatkala dia bertumpuk-tumpuk ketidakwajarannya, maka ini disetting, itu disengaja begitu. Karena ketidakwajaran itu dia tidak akan terjadi secara berurutan. Dan itu kan bisa dipakai juga kepada ijazahnya Joko Widodo. Kenapa blueprint berpikir itu tidak ditempatkan kepada permasalahan ijazahnya Jokowi? Coba, hai para termul. Ya, ini basic sebetulnya di dalam pola pikir. Satu kali tersambar petir itu tidak wajar sebetulnya. Kok tersambar petir itu udah nggak wajar. Ya, tetapi di dalam ketidakwajaran itu adalah ketidakwajaran yang wajar terjadi. Tetapi apabila 3 kali bolak-balik disambar petir, ya, laporan HP rusak kenapa disambar petir, itu udah nggak wajar tuh. Tapi kalau kita tidak percaya sama sekali ya masa kita mau suuzon begitu ya, maka kita belikan yang baru tuh HP. 1 minggu kemudian bilang lagi, HP-nya rusak lagi nih, kenapa disambar petir lagi. Itu orang tuanya kalau masih percaya itu agak on itu. Kemudian 3 kali dibilang rusak, disambar petir lagi. Wah, itu mah kalau percaya udah bukan on lagi. Tuholol itu orang tuanya itu. Kalau masih dibelikan gara-gara anaknya bilang itu disambar petir. 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, ini Jokowi itu ijazahnya ketidakwajarannya bertumpuk-tumpuk. Kamu kalau mau menyusun ya daftar kejanggalan ijazah Jokowi itu listnya bisa puluhan. Kalau tidak sampai ratusan begitu. Nah, makanya aneh saja kalau ya nggak jadi aneh ya kalau para termul itu mengusahakan untuk membela ijazahnya Jokowi, yang mana itu sudah menjadi pola pikir termulisme sedari awal, yang mana kita doakan mudah-mudahan cepat binasa, karena itu adalah pembodohan. Ini adalah mematikan akal sama sekali. Termasuk perkara seperti ini, apabila kita itu dilarang untuk bertanya-tanya begitu ya, kata seperti perkataan si Behudi 52M itu, sudah jangan berspekulasi. Lagi mana tidak berspekulasi? Ketidakwajarannya banyak. Ini harus didorong demi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Demikian ya, mudah-mudahan termul semakin binasa, yang seperti Fitra Ramadhani mudah-mudahan semakin banyak ya, supaya Indonesia ini bisa terbuka wawasannya, kecerdasannya. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.